Ya, salam jumpa dan kita sekarang sudah sampai pada pertemuan ketiga. Saya berharap kalian tetap dalam keadaan yang prima, ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang learning to read faster. Three important reasons for learning to read faster. Uh, you'll get to require reading more efficiently. You'll enjoy your extensive reading books more, and so you read more and more. You'll improve your comprehensions. Many students tend to read everything at the same rate. However, fluent readers adjust their reading speed according to the material that they are reading and their purpose for reading it. Nah, jadi ada tiga alasan kenapa kita uh, merasa perlu sekali untuk menguasai skill ini, skill learning to read faster, karena agar kita tidak terdistraksi saat kita membaca, tidak selalu melihat terjemahan kata dan sebagainya. Dan yang paling penting bahwa pembaca yang dikategorikan lancar saat membaca itu sebetulnya dia yang mampu membedakan material yang dibacanya dan juga tujuan dia membaca teks tersebut. Experts believe that reading rate of less than 200 and up to 250 words per minute almost certainly indicate word by word reading. Nah, jadi uh, kalau kita membaca dan kita menggunakan stopwatch, nah jika dalam 1 menitnya itu kurang dari 200 sampai 250 kata, itu mengindikasikan bahwa kita termasuk kategori um, slow reader, not a fast reader. Okay. Many students who have never worked on increasing their reading rate read at the rate. Others may already read at faster rate. Whatever you read is now, experience has shown a student who regularly work on their reading rate can double it in one semester. Very often, this also leads to the better academic performance. Nah, jadi skill ini sangat penting sekali, apalagi nanti saat kalian sudah ada di semester berikutnya, saat kalian diwajibkan untuk membaca bahan bacaan yang cukup banyak, ya, bahwa para ahli dan ada beberapa penelitian yang mengatakan dalam satu semester ini setidaknya akan menambah reading rate seseorang. Oke, Oke, berikutnya strategi to read faster. Ya, ada 5 strategi untuk membaca cepat. Pertama, we need to check our reading habits. We need to read meaningful phrases or chunks. Skip over unknown words. Use extensive reading books and practice with timed reading. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Check your reading habits. Nah, jadi certain habits can slow you down. Think about your own reading habits. Nah, kita akan jawab pertanyaan beberapa di bawah ini. Do you try to pronounce every word as you write? Do you usually move your lips while you read silently? Next. Do you follow the words you read with your finger or pencil? Do you translate into your native language? Nah, jika jawabannya itu adalah tidak semua, maka itu kabar baik bahwa tidak ada distraksi saat kita membaca. Tapi jika ada salah satu jawabannya itu iya, ya, maka we need to try, ya, to change the habits that are slowing you down. Nah, jadi dari 4 pertanyaan itu, jika salah satunya itu iya, ya, menurut kalian, maka kebiasaan itu harus dirubah karena kebiasaan tersebut ya itu sebetulnya yang menghambat atau memperlambat um, cara membaca cepat. Oke. Reading meaningful phrases or chunks. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi saat membaca, kita tidak disarankan membaca kata per kata, apalagi sampai menerjemahkan. Ini ada contoh ya. Coba kalian bedakan cara saya membaca ini. Yang pertama, each chunks should be a phrase that makes sense by itself. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua saya bacakan. Each chunk should be a phrase that makes sense by itself. Nah, jadi sebetulnya idenya kan itu kan ada dua ya, bahwa each chunk should be a phrase that makes sense by itself. Nah, itu bisa kita baca dengan memenggal dua bagian seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi kalau slow reader bacanya per kata, each chunk should be a phrase that makes sense by itself. Tapi kalau yang faster readers bacanya dipenggal-penggal. Chunk itu maksudnya adalah memilah gitu ya. Each chunk should be a phrase that makes sense by itself. Oke, good. Skip over unknown words. Jadi kalau ada kata yang tidak kita ketahui, jadi tidak disarankan
harus membaca atau melihat kamus, tapi kita bisa mengguessing ya from context. Nah, lalu gunakan extensive reading books di mana kita membaca beberapa bacaan ya, itu bisa lebih dari 2, 3 dan seterusnya, namun kita membacanya secara ekstensif. Lalu kita practice with time readings juga ya. Biasakan nanti membaca lalu menggunakan stopwatch, lalu nanti kita hitung berapa menit, berapa detiknya, dan itu akan membedakan apakah kita masuk kategori fast reader or slow reader. Ya. Nah, di sini ada reflection. Setelah kita diskusikan tadi, saya minta kalian merefleksikan hal-hal yang sudah kalian bisa ambil suatu kesimpulan dari diskusi kita. Ini contohnya, before learning how to read faster, I thought that learning faster is, yeah, you may add some more idea on that. Dan but now after discussing this topic, I realized that. Oke, kita akan menyimpulkan bahwa teknik learning ya to read faster ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa skill yang akan kita singgung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun saya harus menekankan bahwa reading itu sendiri adalah active skill ya, can be both actually, can be active and passive. Tapi saya lebih setuju bahwa reading dikatakan sebagai active skill ya, dan kita akan lihat ada poin penting bahwa reading itu merupakan skill, jadi bukan suatu produk yang bisa didapati hanya dengan menghafal. Jadi keberhasilan kalian dalam menerapkan teknik learning to read faster ini adalah tergantung pada seberapa sering kalian berlatih. Ya, tadi ada 5 strateginya. Kita review. Ya. Kita harus membiasakan check reading habits, read meaningful phrase dengan chunks, skip over unknown words, use extensive reading, dan practice with time readings. Yap, saya kira sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mendapati hal yang bermanfaat dari diskusi kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan see ya.